Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pagi ini kalian akan mempelajari mengenai menentukan total harga bahan baku. Nah, tentunya materi ini sangat berkaitan dengan cara menentukan harga jual. Berikut adalah ilustrasinya. Misalnya ada spiring PMP. Bagaimana cara menentukan total harga bahan bakunya? Mengapa hal ini penting untuk dipelajari? Jika kalian adalah seorang produsen di suatu hari nanti, maka sebelum kalian dapat menentukan harga jual, maka kalian harus dapat menentukan resep baku, takaran baku, standar yield, dan cost factor. Jika 4 komponen ini dapat kalian hitung dengan benar, maka kalian tidak akan pusing bagaimana menentukan harga jual. Berikut penjelasannya. Resep baku. Resep baku disebut juga dengan resep standar, berfungsi untuk membuat produk standar setiap saat dan untuk menghitung bahan dasar yang digunakan untuk dibelanjakan. Resep baku ini masuk ke dalam hitungan BBM atau biaya bahan makanan. Contohnya ini adalah Colonel Sanders yang memproduksi KFC. Di setiap gerai pasti rasanya sama. B. Takaran baku berfungsi untuk menentukan besarnya atau banyaknya makanan per porsi, sehingga satu resep baku dapat dihitung secara tepat jumlah porsi yang dihasilkan. Contohnya di sini untuk rumah makan nasi Padang, dia menggunakan batok kelapa sebagai takaran bakunya. Kemudian ada jigger measuring cup yang digunakan oleh produsen kopi untuk menakar jumlah gulanya. C. Standard yield berfungsi untuk menghitung setiap bahan makanan yang dibeli setelah melalui proses trimming akan kehilangan berat. Trimming adalah proses pemisahan bahan yang tidak diperlukan dalam produksi. Biasanya bahan mentah akan dibuang sebesar 30-80% tergantung jenis bahannya. Setelah proses trimming, maka bahan mentah dapat dinamakan menjadi RTC atau ready to cook. Berikut ini adalah ilustrasinya. Misalnya ada udang yang kemudian dikupas kulit dan kepalanya, maka disebut udang kupas itu adalah RTC, ready to cook. Begitu juga dengan telur yang telah dibuang cangkangnya, maka akan menjadi RTC atau ready to cook. Tujuan dari standard yield agar produsen tidak mengalami rugi jika terjadi kenaikan harga bahan sewaktu-waktu. Standard yield ini sebaiknya dibuat dalam tabel resep baku sehingga dapat mengefisiensi perhitungan. D. Cost factor berfungsi untuk menentukan harga suatu bahan makanan yang telah dihitung standard yield-nya dan siap untuk diolah. Contoh soal, Bu Ambar membelikan seharga 10.000 per kilo, setelah proses trimming kehilangan berat 300 gram sehingga terpakai 700 gram. Tentukan harga 1 kilo setelah proses trimming. Untuk jawabannya yaitu 10.000 dibagi 700 dikali 1.000 gram, hasilnya menjadi 14.286 per kilo. Nah, jadi harga udangnya jadi naik karena sudah dibuang. Kulit beserta kepalanya. Cost factor ditetapkan untuk mengubah harga pokok sebelum proses menjadi harga pokok setelah diproses dan siap untuk dimasak. Cost factor dibedakan menjadi 2, yaitu cost factor per kilogram dan cost factor per porsi. Nah, untuk cost factor per kilogram berikut ini adalah rumusnya, yaitu harga pokok per kilogram setelah proses dibagi harga pokok per kilogram sebelum proses. Untuk contoh soalnya, kalian bisa lihat di bawah ini.
Nah, kalau ini adalah contoh dari cost factor per porsi. Untuk rumusnya yaitu harga pokok per kilogram setelah diproses dibagi harga pokok per kilogram sebelum diproses. Nah, hasilnya adalah berikut ini. Jadi, ada yang tahu apa fungsi dari menghitung cost factor? Nah, jawabannya, jika terjadi kenaikan harga di pasaran, maka kita dapat langsung menghitung untuk penyelesaian harga tanpa harus menghitung perhitungan dari awal atau perhitungan RTC-nya. Nah, berikut penerapan cost factor dalam perhitungan RTC. Nah, ini buat apa sih? Nah, ini buat ditaruh di tabel. Any question? Thank you for your watching. Don't forget to subscribe YouTube Guru Besar 3XL dan jangan lupa untuk like, share, dan komen.